Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen kedua. Materinya bentuk molekul, kimia kelas 11A atau 11 semester 1, kurikulum merdeka. Tapi, bagian esai ya, ada 5 soal esai mau saya bahas. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya, materinya sama, asesmen sama. Di video sebelumnya saya bahas soal PG-nya, pilihan gandanya, kali ini esainya. Oke, langsung saya mulai ya. Nomor 1, suatu molekul punya notasi Vespor AX4E2. Tentukan yang A, pasangan elektron bebasnya berapa, pasangan elektron ikatannya berapa. Yang B, domain elektron di sekitar atom pusat dan contoh senyawanya. Jadi kalau kita bongkar ini AX4E2, X di sini menyatakan pasangan elektron ikatan. A di sini atom pusat. Nah, yang E ini pasangan elektron bebas. Gitu ya. Jadi kita bisa jawab yang A langsung ini. Yang A, pasangan elektron bebasnya ya 2. Pasangan elektron ikatannya ya 4. Beres kan? Sedangkan kalau yang B, domain elektron di sekitar atom pusat, itu artinya ya ini, elektron-elektron ini. Jadi ini total dari PeB dengan PeI itulah yang namanya domain elektron. Jadi domain elektron itu bisa PeB, bisa PeI. Berarti 2 tambah 4. 6 buah domainnya. Oh, contohnya ya, saya udah kasih di sini. Nih, contohnya XeF4. Ya, kalau dilihat dia punya PeB 2, PeI-nya 4. Nyambung ya, ini gambarannya ya. Jadi ada bidang datar 4, Xe dengan F. Terus yang ke atas itu PeB, yang ke bawah PeB. Jadi bayanginnya satu lembar kertas, bolongin tengah-tengahnya. Yang atas ada PeB, yang bawah ada PeB. PeB atas menekan ke bawah, PeB bawah menekan ke atas, makanya dia jadi flat. Segi 4 datar. Nomor 1 beres ya. Nomor 2, ramalkan bentuk molekul dari molekul atau ion berikut menggunakan teori Vespor. ABCD. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya, tapi di sini saya caranya ya dengan menggambarkan struktur Lewisnya. Karena gambar struktur Lewis itu penting ya. Yang A, SiF4. Si itu 14 berarti 284. Artinya Si ada di golongan 4. Artinya Si punya 4 elektron tunggal di sekitar atom pusatnya. Tinggal join sama F. F kan golongan 7. Ya, F nomor atomnya 9, 27. Nggak muat nih. Ini tadi Si 4 elektron yang mau dipasangkan, yang mau cari pasangan. F itu kalau 7 itu ada 3 yang berpasangan, 1 yang single. Maka ini dapat nih 1 ikatan ya. Berarti F-nya kan harus ada 4 lagi. Ini berikatan nih. Ada F lagi jadi ikatan. Ada F lagi jadi ikatan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa PeB-nya nggak ada kan? Atom pusatnya udah nggak punya pasangan elektron bebas. Tinggal PeI saja sebanyak 4. Artinya, ini pola Vespornya itu adalah AX4. Ya, jadi bentuknya itu nggak seperti segi 4 dibagi rata begini. Dia tetrahedral ya. Oh, saya buat di atas saja. C4 itu tetrahedral. Jadi kayak ada, kalau atom pusatnya ini, kayak ada 1 ke atas, agak di belakang gitu ya. F.
Ya, jadi nggak segi 4 persis begitu ya. Bisa dilihat lah, bisa di searching ya, tetrahedral itu ya. Yang kedua yang B, PBr5. Pusatnya kan P ya. P dengan nomor atom 15. 285. P ada di golongan 5. Terus 5-5-nya kepakai gitu. Jadi ini P, patternnya begini. Lalu ada BR5. Udah, BR itu satu golongan dengan F. Jadi polanya kayak F. Jadi ini BR. Satu ikatan ya. Ke bawah juga. 2 ikatan. Ke kanan. 3 ikatan. Sini juga nih pasangan elektron bebasnya kena ganggu. BR. Yang keempat. Dan yang kelima. Nah, bisa dilihat kalau PEB-nya nggak ada kan, 0. Tinggal PEI saja, ikatannya sebanyak 5. Sehingga AX5 ya. Nah, kalau AX5 ini tanpa pasangan elektron bebas itu namanya segitiga bipiramida. Ya, bentuknya juga tidak segi 5 seperti ini ya, memang agak sulit menggambarnya. Jadi BR yang di atas itu satu di belakang sana, di belakang mata kita, satu menghadap kita gitu. Oke, bisa di search juga lah ya. Lalu PO43-. Yang C PO43-. Atom pusatnya P sama seperti ini ya, sama seperti yang B ya. Atom pusatnya ada di golongan 5. Kurang bawah. P 5 ya. Terus dia berikatan dengan 4 buah O. Udah, berarti 1. Kalau O itu golongan 6 ya. Kalau golongan 6 itu polanya gimana ya? Gini ya. Pola umumnya ya, bisa aja berubah gitu. Jadi 1 ini dengan si O, dia double bond. Lalu dengan O yang lain karena 1, jadi koordinasi istilahnya ya. Ini. Nih, dan satu lagi langsung aja. Nah, ini 3 karena memang butuh 3 elektron untuk mencapai struktur bentuk ini. Komposisi Lewis ini ya, butuh 3 elektron, makanya 3 . Nah, kalau dilihat P, masih ada PEB-nya atau enggak? Enggak ada. PEI-nya berapa? PEI-nya 4. Jadi mau double bond, single bond itu hitungannya masing-masing 1. Ya, jadi polanya sama kayak yang A ya. Jadi AX4. Tetrahedral. Yang terakhir I3-. Ya, jadi I-nya ada 3. I itu golongan 7 kan. 53 itu 28, 18. Ini udah 28 ya. 46 berarti 7. Golongan 7. Sama lah seperti, belum ada ya golongan 7 ya. Oh, seperti BR. Jadi ada I. Dia punya 7 elektron kan. Ada I. Ada I. Ada 3. Tapi dia ada -1 gitu ya. Nah, jadi dari 7 ini kan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 1 kan. Join ke sini dengan si I yang di tengah. Dengan cara yang sama, join lagi nih. Tep. Oke. Maka I yang di tengah, I itu kan 7 ya, udah kepake 2, berarti berapa lagi? 5 lagi. Tapi karena dia I3-. Nah,
Artinya dapat 1 elektron, nangkap 1 elektron. Makanya jadi sisanya 6. 6 itu 3 pair. Gitu ya. Tapi ya membayangkan ini juga nggak gampang. Jadi ini ya, saya coba ya mengilustrasikan 3 ini. Jadi 3 ini bayangin kalau kita punya satu lingkaran seperti ini. Ini ada 3 pasangan elektron bebas yang putar, rotate. Terus dibolongin gini dari tengah. Gitu. 1i dengan 1i gitu. Jadi rotasinya si pasangan elektron bebas itu nggak mengganggu si i kanan kiri, dia kayak di tengah-tengah mutar gitu. Ya. Jadi bentuknya ini ya flat aja, rata begitu, linear. Bisa di search juga ya nanti ya untuk mastiin ya. Oke, memang agak ribet, saya akui, tapi saya juga yakin masih bisa pelan-pelan diikutin ya. Ke nomor 3, gambarkan struktur Lewis molekul SO2 dan CO2. Jelaskan alasan perbedaan kedua bentuk molekul tersebut berdasarkan teori Vespers. SO2, S golongan 6, dia 16 nomor atomnya ya, 286. O juga golongan 6, C golongan 4. Nah inilah yang mau kita gabung-gabung. Nah kalau patternnya, polanya dari 4 itu gini. Kalau polanya dari golongan 6 itu, nih ya, O juga sama ya. Oke, kita coba rangkai yang SO2, berarti ada atom pusat S, gitu ya, dengan 2 buah O. Jadi dua-dua ini, yang single-single ini gabungin aja dulu. Jadi punya S ada begitu, punya O juga ada begitu kan, jadi double bond. Yang di sini juga sama, double bond. Berarti S masih ada sisa 1 buah ini kan, pasangan elektron bebas di pusatnya, gitu ya. Nah pasangan elektron bebas ini punya daya tolak lebih besar daripada pasangan elektron ikatan, sehingga bentuknya nggak flat linear seperti ini, jadi agak seperti gini, agak bengkok, gara-gara satu PEB ini. Nah inilah SO2. Kalau CO2, C itu kan tadi ada 4. O itu ada 2 single ya. Jadi buat aja dulu. Nah, single-singlenya gabungin. Atau rapinya ini. Oke, beda kan jadi bentuknya? Kenapa beda? Ya ini, faktor pasangan elektron bebas ini. Teori Vespers itu teori tolakan pasangan elektron, repulsion ya. Jadi PEB itu punya daya tolak lebih besar dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan. Oke, bentuk molekul SO2 berbeda dengan CO2 karena adanya sepasang elektron bebas atau PEB pada atom pusat S di SO2. Benar kan? PEB dengan PEI kalau jumpa punya tolakan lebih besar daripada PEI-PEI. Sehingga bentuk SO2 jadi agak bengkok gitu, ketekan. Sedangkan CO2 linear. Paham ya? Kalau mau gambarannya seperti ini, sama kok. Oke? Nomor 4. Tentukan orbital hibrida senyawa PF5 SF6. S16 P15 F-nya 9. Oke, kita coba yang PF5 dulu. PF5. Atom pusatnya aja yang kita bongkar. P kan 15. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, ini 12 ya. Berarti 3P, 3. Ini elektron valensinya, kulit valensinya di sini ya. Berarti kita punya, bongkar dulu
3s2 dengan 3p3. Saya buat datar aja ya. Kalau seharusnya dia agak naik 3p-nya. 3s2 artinya ada satu orbital isinya 2 elektron. P itu 3 kotak orbital, isinya 3, single, single, single. Gitu ya, sesuai dengan aturan Han. Tapi ternyata dia mau masuk 5F di PF5. Sementara ruang kosongnya yang singlenya cuma isinya 3. Gimana caranya supaya ada 5 kan gitu. Jadi kita butuh bantuan orbital lain yang masih kosong. Orbital lain masih kosong itu bisa 4s, bisa 3D kan. Habis 3p itu 4s 3D. Ternyata yang dipilih itu 3D. Karena kesamaan tingkat energi atau kulitnya. Ya, D itu kan punya 5 kotak orbital. Lalu satu elektron dari si S yang udah couple tadi akan promosi ke sini atau eksitasi. Jadi hasil akhirnya adalah ini tadi S sisa 1, P nggak keganggu kan? Sedangkan dari D 1 aja yang kepakai, 4 lagi coret aja. Nah, jadi 5 orbital ini menjadi bergabunglah dengan tingkat energi yang sama menghasilkan hibrida. Ya, orbital hibrida. Jadi 5 dia 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, yang pertama tadi datang dari S, orbital S. Terus ada 3 dari P. Dan 1 dari D kan. Nah, jadi isinya 1, 1, 1 semua. Udah ada 5 nih. Masuklah si F yang sebanyak 5. Masuk 1 ke sini. Anggap aja misalnya X ya. Elektron dari F. Masuk 1. Masuk 1. Masuk 1 lagi. Masuk 1 lagi. Terbentuklah PF 5 dengan orbital hibrida 1s, 3p, 1d atau sp3d. Gitu ya caranya ya untuk orbital hibrida. Kita coba yang satu lagi, SF6. Mudah-mudahan nyambung ya. Atom pusatnya S. S16. P itu kan 15. Berarti S16 itu ya endingnya langsung aja saya buat ya. Ini pakai neon ya. Mudah-mudahan masih paham. 3S2, 3P, 4. 3S2 kita bongkar persis sama kayak yang di sebelah. Lalu 3P4 kita bongkar. Oke, isi 2. P-nya isi 4. 1, 2, 3. Nah, kita isi di sini dengan spin yang berbeda, terbalik. Oke, yang berarti yang bisa berpasangan itu cuma 2 kan. Sementara yang mau masuk malah 6. Lebih parah lagi nih ya. Jadi mau nggak mau butuh orbital bantuan dari si 3D. Karena dia punya 5 buah orbital. Kepake semua? Belum tentu. Sama polanya kayak tadi, akan ada promosi atau eksitasi. Ya kan? Jadi 1 dari si 3S pindah ke sini. 1 lagi dari si 3P pindah ke sini. Jadi dari 3D itu yang kepake cuma 2 orbital. Jadi ini punya si 3S tinggal 1. Dari si P tinggal 3. Karena satunya promosi juga ya. 3D yang dipakai cuma 2. Paham ya? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orbital. Mereka bergabung membentuk hibrida. Orbital hibrida itu bergabung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tambahin 1 lagi, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat tadi 1 dari S, 3 dari P,
2 dari D. Tersedialah 6 orbital yang bisa dimasukin oleh si 6 buah F. Masuk 1, masuk 2, masuk 3, 4, 5, 6. Kita anggap aja X, 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 X. Sudah terbentuklah SF6 dengan orbital hibrida. S-nya tadi isi 1 ya. Yang kepake 1 memang cuma 1 ya, sp3 D2. Oke, selesai ya untuk menentukan orbital hibrida dari PF5 dan SF6. Mudah-mudahan bisa dipahami nomor 4 ini ya. Terakhir nomor 5 ada Lala dan Caca menggambarkan molekul SF4. Gambar Lala ini, gambar Caca ini. Tanya gambar siapa yang benar? Mana bentuk yang tepat, bentuk molekul yang tepat untuk SF4? Saya kasih juga ini gambarannya ya. Nah, gini ya. Pada SF4 ada 5 domain elektron. Kenapa? S4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kan S itu golongan 6. Kepake 4. Berarti kan dia masih punya satu lagi. Nyambung ya. 1 domain, 2 domain, 3 domain, 4 domain, 5 domain. Tapi 4 dalam bentuk PEI, 1 dalam bentuk PEB. Paham ya? Nah, PEB ini tadi soal nomor berapa itu dia punya tolakan paling gede sehingga dia akan menempatkan diri pada posisi dengan sudut paling besar atau posisi yang paling minim interaksi dengan PEI. Yang terdekatnya pasti PEI. Nah, kita lihat ini sekarang gambar si Lala dulu. Gambar si Lala ini ya, PEB-nya di sini. Ini namanya wilayah ekuatorial. Nih, di sini ya. Wilayah ekuatorial. Karena sebenarnya kalau jeli lihatnya ini adalah segitiga. Ya enggak? Jadi segitiga terus dipotong sama satu buah yang linear gitu. Dia taruh di ekuatorial di PEB-nya di sini. Nah, kalau kita lihat interaksinya, jadi dia dekat sama si yang F yang di atas ini. Nih. Segitiga siku-siku sama si F yang di atas kan? Segitiga siku-siku juga sama F yang di bawah. Kalau dia ke F yang di sini dengan F yang di sini itu udah 120 derajat. Udah jauh. Yang paling dekat dia dengan si F atas, F bawah yang 90 derajat. Jadi versi Lala ini dia punya 2 interaksi dengan si PEI yang sudut 90 derajat. Tapi kalau si Caca, versinya Caca, dia taruh di wilayah yang namanya aksial. Aksial itu yang atas bawah nih. Ini ada, saya tandain AX ya. Dia taruh yang di atas ya, PEB-nya di sini. Nah, ternyata ketika dia taruh di situ, si Caca taruh di situ PEB-nya, dia ada 3 interaksi dengan PEI yang punya sudut 90. Perhatikan ya. Kalau dia taruh di atas ini, berarti kan dia akan tegak lurus dengan ini 90 derajat. Tegak lurus dengan F yang di belakang 90 derajat. Tegak lurus dengan F ini 90 derajat. Nyambung? Karena dia kan ada di tengah-tengah antara ekuatorial. Ya, jadi di sini 90, ke sini 90, ke sini 90. Nah, inilah kadang yang jadi kendala orbital ruang ini ya, bentuk molekul ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi dia punya 3 interaksi dengan si 90. Loh, bagaimana dengan yang ini? Jauh, 180 derajat kan di bawah itu. Jadi yang terdekatnya itu dengan 90 ada 3. Kalau tadi Lala dengan 90 derajat tuh ada PEI dengan 90 derajat ada 2 interaksi. Ingat, PEB itu suka yang tolakan paling minim. Nah, jadi versi siapa yang benar? Versi Lala. Kenapa? Ini interaksinya si PEB itu dengan PEI-nya itu cuma ada 2. Dan kalau si Caca dia ada 3 interaksi PEB dengan PEI-nya.
Ingat, lebih sedikit interaksi, tolakan, lebih stabil bentuk molekulnya. So, congratulations to Lala. Oke, selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dimengerti walaupun saya memang akui agak ribet. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.